pagi hari ini. Sebelumnya saya izin meminta identitas Bapak. Atas nama siapa, Pak? Saya atas nama Bapak Hari. Baik, Bapak Hari. Usianya saat ini berapa, Pak? 30 tahun, Pak. 30 tahun. Untuk alamat tinggalnya berada di mana, Pak? Di Jalan Sri Kandi. Sri Kandi. Untuk pekerjaan saat ini apa, Pak ya? Sebagai wirausaha. Wirausaha. Baik, Bapak bisa diceritakan apa yang menjadi keluhan Bapak sehingga Bapak datang ke rumah sakit hari ini? Jadi begini dok, tadi pagi saya sedang memasak dan lupa mematikan kompor, dan setelah itu tabung gasnya itu melukai tangan kiri saya, dok. Tepatnya di telapak tangan kiri. Baik, tadi pagi Bapak memasak untuk mematikan kompor sehingga tabung gasnya meledak ya, Pak ya, dan melukai tangan kiri Bapak. Bisa dijelaskan kembali tangan kirinya bagian yang mana, Pak? Di telapak tangan kiri saya, dok. Baik, di telapak tangannya, Pak ya. Baik, apakah sudah sempat dilakukan penanganan awal dengan mencuci dengan air yang mengalir selama 20 menit? Sudah. Sudah ya, Pak ya. Baik, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi maupun penyakit bawaan lainnya? Tidak, dok. Tidak ya, Pak ya. Baik Bapak, di sini saya akan melaksanakan penilaian dan juga perawatan luka. Tujuannya sendiri itu untuk menilai seberapa parah luka bakar yang Bapak alami, kemudian bisa saya berikan penanganan awal, dan selanjutnya bisa saya lanjutkan dengan tata laksana yang lebih lanjut lagi. Mungkin dalam penilaian dan juga perawatan ini akan sedikit sakit, namun Bapak tidak perlu khawatir karena kami akan melaksanakan prosedur sebaik dan sesteril mungkin. Apakah Bapak bersedia untuk dilaksanakan penilaian dan juga perawatan tersebut? Bersedia, dok. Baik, karena Bapak bersedia, silakan Bapak menuju ke bed ya. Baik Bapak, sebelum melanjutkan ke penilaian dari luka bakar Bapak, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Dan tentunya juga menggunakan hand zoom yang non steril, Bapak. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan alat-alat yang akan saya gunakan untuk menilai dari luka bakar Bapak. Yang pertama itu ada cotton bud, di mana cotton bud ini nantinya saya akan gunakan untuk teknik blanching, di mana ini akan menekan dari sekitar luka bakar Bapak selama 5 detik. Lalu yang kedua itu ada jarum suntik steril yang berukuran 21, di mana ini akan menilai dari sensasi dan perdarahan dari sekitar luka bakar Bapak yang nantinya saya akan tusukkan di sekitar telapak tangan kiri Bapak di sekitar luka bakarnya. Baik, saya di sini ingin memastikan kembali dari hasil anamnesis tadi, Bapak mengatakan bahwa Bapak mengalami luka bakar yang disebabkan oleh termal atau panas yang disebabkan oleh ledakan dari tabung gas saat Bapak memasak tadi pagi. Dan Bapak di sini usianya 30 tahun, Pak. Baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan menilai dari warna dari luka bakar Bapak. Di sini warna dan bentuknya itu kemerahan dan juga disertai gula atau gelembung yang berisi cairan serosa. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengambil cotton bud dan melakukan teknik blanching dengan menekan di daerah luka selama 5 detik dan nanti mengangkatnya. Baik Pak, jika dirasa nyeri nanti bisa dikatakan Pak, ini rasa nyeri Pak. Baik, di sini sudah 5 detik dan saya sudah mengangkatnya. Di sini dalam daerah luka di telapak tangan Bapak ini terjadi perubahan warnanya secara perlahan. Ini menandakan bahwa untuk peredaran darah dari sekitar tangan Bapak ini masih cukup baik, dan ini kemungkinan Bapak mengalami derajat luka bakar 2A atau derajat 2 superficial Bapak. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan jarum suntik untuk menilai dari sensasi dan juga perdarahan di daerah telapak tangan kiri Bapak.
Baik Bapak, jika rasa nyeri nanti bisa dikatakan Pak ini. Rasa nyeri Pak? Baik. Dan di sini juga terjadi pendarahan, artinya ini pembuluh darah papiler di sekitar luka bakar Bapak ini masih baik. Dan sensasi dari nyeri saat saya tusuk Bapak ini mengatakan nyeri, maka untuk saraf-saraf sensorisnya masih berfungsi dengan baik. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menilai dari luas luka bakar dari luka bakar yang Bapak alami. Ini Bapak mengatakan bahwa Bapak hanya mengalami luka bakar di daerah telapak tangan kiri Bapak. Ini menandakan luas luka bakar Bapak itu sebesar 1% saja Bapak. Baik. Untuk selanjutnya berdasarkan anamnesis tadi juga Bapak menyebutkan tidak memiliki faktor komorbid seperti penyakit diabetes, penyakit gangguan pernafasan, fraktur tulang, dan trauma kepala itu tidak ada. Baik Bapak, dari hasil penilaian luka bakar tadi didapatkan bahwa Bapak mengalami luka bakar derajat 2A atau 2 superficial dengan luas luka bakar 1%. Maka selanjutnya saya akan melaksanakan perawatan luka ya Pak ya. Perawatan luka ini didahului dengan mendinginkan luka dan juga mengurangi rasa nyeri. Jadi di sini saya menggunakan 2 pinset dan juga menggunakan kasa steril yang telah dibasahi dengan NaCl. Kemudian kasanya ditaruh pada bagian luka dan dibiarkan hingga luka menjadi dingin dan juga nyerinya berkurang. Sambil menunggu lukanya dingin dan juga nyerinya berkurang, saya akan melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, kemudian mengganti sabun tangan dengan sabun tangan steril dan menyiapkan alat-alat untuk perawatan luka. Lakukan cuci tangan dengan air dan sabun. Setelah cuci tangan dengan air dan sabun, selanjutnya kita akan menggunakan handscoon yang steril. Setelah menggunakan handscoon yang steril, saya akan menyiapkan alat-alat berupa pinset, kemudian forceps, gunting jaringan, scalpel, kemudian ada cotton bud, lalu ada sulfatur, gentamisin sulfat atau salep antibiotik, ada povidone iodine, ada kasa steril, NaCl, handscoon, hipafix, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah lukanya sudah sedikit dingin dan nyerinya sudah sedikit berkurang? Baik, sudah ya Pak ya. Maka dari itu saya izin mengambil kasa yang sudah digunakan ini lalu dibuang pada bengkok. Baik, karena di sini bulanya masih intak, maka akan saya lakukan deroofing atau insisi bula. Di mana di sini saya akan menggunakan scalpel untuk menginsisi bulanya. Kemudian saya akan mengeringkan dari bula yang sudah diinsisi menggunakan kasa steril yang kering. Baik, selanjutnya karena di sini bulanya sudah kering, maka akan saya lanjutkan dengan debridement bula dan juga jaringan nekrotik dengan gunting jaringan dan juga forceps.
Baik, di sini luka sudah bersih, maka selanjutnya saya akan membersihkan lukanya dengan kasa yang telah diisi NaCl. Kemudian mengeringkannya dengan kasa kering, kasa steril yang kering. Baik, karena luka sudah bersih, maka selanjutnya saya akan berikan povidone iodine di luar area luka dengan menggunakan cotton bud yang steril. Selanjutnya akan diberikan salep antimikroba atau salep antibiotik di area luka. Setelah itu akan ditutup dengan kasa sufratul yang sesuai dengan ukuran luka. Baik, di sini sufratul sudah sesuai dengan ukuran luka. Lalu ditutup dengan kasa kering. Setelah itu akan difiksasi menggunakan ultrafix atau hipafix. Baik Bapak, di sini perawatan lukanya sudah selesai. Kemudian Bapak saya persilahkan untuk kembali ke meja tadi. Sembari saya akan melaksanakan aseptik kembali dan merapikan alat-alat Pak ya. Silakan Bapak. Baik Bapak, untuk penilaian dan juga perawatan lukanya sudah selesai ya Pak ya. Jadi karena Bapak di sini mengalami luka bakar derajat 2A atau 2 superficial dengan luas luka bakarnya 1%. Jadi untuk lukanya hanya dirawat jalan saja ya Pak ya. Tidak perlu dirujuk maupun rawat inap. Dan untuk selanjutnya saya izin mengedukasi Bapak untuk lukanya jangan sampai terkena air dan tetap dibiarkan bersih ya Pak ya. Kemudian lukanya bisa diganti perbannya sekali sehari dan di 3 hari kemudian Bapak bisa datang ke rumah sakit ini lagi untuk melakukan kontrol. Namun apabila Bapak mengalami gejala yang lebih parah lagi sebelum 3 hari itu, Bapak bisa langsung segera datang ke rumah sakit ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya Pak. Semoga lekas sembuh. Sama-sama dong.